Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Pagi ini akan saya bacakan penjelasan tentang mujahadah. Mujahadah itu secara harfiah maknanya berjuang melawan nafsu, berjuang melawan diri sendiri. Mengapa nafsu harus dilawan? Karena nafsu itu penghalang utama seseorang dalam beribadah. Dia yang membuat kita males ibadah, nggak mau ibadah, itu bukan siapa-siapa, tetapi nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Maka harus dilawan. Apalagi nafsu itu tidak hanya menghalangi orang ibadah, terkadang dia juga mendorong orang untuk ibadah, menyemangati orang untuk ibadah, tapi ujung-ujungnya niatnya ibadah dibelokkan. Ujungnya ya, niatnya ibadah itu diselewengkan, bukan karena Allah tapi karena diri sendiri. Walau demikian, nafsu itu juga nggak boleh dimatikan, nggak boleh dihilangkan, bolehnya hanya dikendalikan atau kadang-kadang ya ditekan ke titik terendah. Karena bagaimanapun juga nafsu ini juga banyak manfaatnya. Hidup perlu penuh dengan inovasi, kreativitas, itu juga karena ada nafsu. Bahkan manusia bisa berkembang biak itu juga karena nafsu. Nah, kalau nafsu itu dimatikan, macet kehidupan itu, tidak ada pembangunan, tidak ada kreativitas. Maka sekali lagi nafsu itu dilawan untuk ya dikendalikan, bukan untuk dimatikan, apalagi sampai dihilangkan. Dikatakan dalam syairnya kitab Kifayatul Atqiya, malam yakun fi bad'i amrin jahada lam yalqa min hadhi tariqati khordala. Malam yakun, orang yang tidak ada, fi bad'i amrin, dalam permulaan perkara, jahada, orang yang berjuang, lam yalqa, niscaya tidak akan mendapatkan min hadit tariqati, dari tariqah ini, khordala, hasil. Jadi seseorang yang tidak melakukan mujahadah dalam masalah ini, niscaya dia tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang disebut dengan tariqah. Jadi orang bertariqah itu intinya adalah orang yang berjuang melawan nafsu. Karena nafsu merupakan penghalang orang untuk ibadah. Nafsu suka menyelewengkan niatnya orang beribadah. Maka harus selalu diwaspadai. Lama anhal kalama, tatkala sudah selesai ala bayani afdholil ibadati, pembicaraan tentang menjelaskan keutamaan ibadah, syara'a fi dzikril mujahadati, maka berikut ini akan dijelaskan tentang mujahadah. Fa innaha, maka sungguhnya mujahadah itu ruknul a'dhamu, merupakan rukun yang paling agung, fi husulil maksudi, dalam menghasilkan apa yang dituju. Jadi setelah pada bab-bab yang lalu menjelaskan tentang keutamaan ibadah, terakhir secara berseri ya, sampai 3 kali atau 4 kali pertemuan kita membicarakan tentang keutamaan kalimah la ilaha illallah, dan itu sudah dianggap cukup. Maka mulai pagi ini akan dijelaskan tentang mujahadah, dan mujahadah ini merupakan rukun yang teragung, hal yang sangat pokok, yang sangat menentukan untuk menghasilkan apa yang dituju. Wa nailil matalibi, dan untuk mendapatkan apa yang dicari, al aliyati, yang tinggi, alati minhal musyahadah,
Di antara suatu yang dicari adalah musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan keagungan Allah, kesadaran diri setiap saat selalu menyaksikan keagungan Allah. Yakni artinya malam yujahid, orang yang tidak melakukan mujahadah nafsahu pada dirinya sendiri, tidak melawan nafsunya sendiri, ayyuharibu yakni memerangi nafsahu, nafsunya al-ammarata yang selalu memerintahkan bisu'i pada keburukan. Bagaimana cara memeranginya? Bitahmiliha, dengan membebani nafsu ma sesuatu yasuku yang terasa berat alaiha atas nafsu. Seseorang yang tidak melakukan mujahadah, yang tidak melakukan perlawanan terhadap dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud perlawanan terhadap diri sendiri itu bagaimana? Memerangi nafsunya yang selalu memerintahkan keburukan dengan cara nafsu itu dipaksa, ya harus dipaksa, Pak. Dipaksa, dibebani dengan sesuatu yang terasa berat, walaupun sebenarnya tidak berat. Contohnya begini, Bapak ingin sholat subuh berjamaah di masjid. Keinginan itu kan mulia, ya, ingin sholat jamaah subuh di masjid. Begitu ada keinginan, itu nafsu langsung bereaksi. Reaksinya apa? Di macam-macam bisikan dalam diri kita. Ngapain sholat di masjid, di rumah kan bisa. Macam-macam nanti, ya. Terus dibisikkan aneka macam keburukan agar Bapak nggak jadi datang ke masjid. Ditimbulkanlah males, ngantuk, berat gitu. Padahal sesuatu yang tidak berat. Wong jalan-jalan keliling komplek TVRI aja masih mampu. Mengapa datang ke masjid yang hanya berapa puluh meter tidak mampu? Apa berat? Tidak berat, tapi terasa berat. Nah, yang membuat terasa berat itu nafsunya, maka harus dilawan, ya. Ngangkat beras 1 karung aja masih kuat, sholat subuh 2 rakaat katanya berat, kan aneh. Mari kita renungkan, sebenarnya ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu tidak ada yang berat. Menjadi terasa berat itu karena nafsu, maka harus dilawan. Ya, kalau nggak dilawan semakin manja, ya, nafsu itu kalau nggak dilawan semakin manja. Di caranya memerangi yaitu memaksa nafsu dibebani dengan sesuatu yang terasa berat. Walaupun terasa ngantuk ya dipaksakan, ya, males ya dipaksakan, pokoknya harus serba dipaksa. Pada awalnya dipaksa, nanti lama-lama menjadi biasa. Di bitahmiliha dengan membebani nafsu ma sesuatu yasuku yang terasa berat alaiha menurut nafsu. Bima dibebani dengan sesuatu huwa matlubun syar'an, ya. Yang sesuatu yang kita bebankan pada nafsu itu sesuatu yang dituntut dalam syariat. Jadi misalnya enak-enaknya orang tidur disuruh bangun, ya. Kan berat itu. Bangun untuk apa? Untuk sholat, ya. Kadang bangun tengah malam atau sepertiga malam kalau disuruh sholat berat, tapi kalau mau menonton sepak bola final gitu kok semangat. Kenapa? Karena nafsu, ya. Kadang hanya sekedar untuk nonton sepak bola final dunia aja orang itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya, cemilannya disiapkan, pesan ke istrinya nanti dibangunin jam sekian, semuanya disiapkan, padahal hanya sekedar nonton sepak bola. Tapi untuk tahajud berat, ya, untuk tahajud berat. Kadang bangun tengah malam bukan tahajud, hanya sekedar kencing doang, terus tidur lagi. Padahal malaikatnya itu sudah siap-siap mau ditulis gitu, ya, mau ditulis. Wah, ini barangkali si fulan bangun sepertiga malam terakhir mau tahajud, sudah disiapkan bukunya mau dicatat. Nggak taunya cuma kencing terus tidur lagi. Itu mengecewakan malaikat. Jadi nafsu harus dipaksa, dibebani sesuatu yang terasa berat, ya. Yang dibebankan kepada nafsu itu sesuatu yang dituntun oleh syariat. Fi bad'i amrihi, dalam permulaannya, ya. Jadi awalnya memang semuanya harus dipaksa. Belajar itu juga harus dipaksa. Nanti kalau sudah tahu manfaatnya belajar, tidak usah dipaksa, dia belajar sendiri semuanya.
Wong makan aja pada mulanya dipaksa. Bidayati amrihi, yakni permulaan perkaranya. Lam yalko, kalau dia tidak melakukan seperti itu, lam yalko niscaya dia tidak akan mendapatkan min hadhi tariqati, dari tariqah ini, miqdaro khordalin, seukuran biji sawi. Kalau dia tidak melakukan upaya untuk memerangi nafsu, melawan nafsu, walaupun dia ngaku sudah bertorikoh, sudah dibaiat, maka ketahuilah dia tidak mendapatkan hasil apa-apa dari torikohnya, walaupun hanya sebesar biji sawi, ya, hanya gerudak-geruduk, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena tidak melakukan mujahadah. Bal yakunu mahjuban anha, bahkan bisa jadi torikohnya itu malah menjadi penghalang dia dengan Allah, karena bangga dengan torikohnya, bangga disebut orang yang ahli torikoh, padahal baru sekedar sebutan, prakteknya nol. Maka torikohnya malah menjadi penutup, penghalang antara dia dengan Allah. Itu semuanya itu adalah tipuan nafsu. Qala telah berkata siapa al-Ustadzu Abul Qasim Al-Qushairi, Ustadz Abu Qasim Al-Qushairi. Sebutan Ustadz, Pak, itu secara harfiah memang maknanya guru, tapi sebenarnya di Mesir, ya, di negeri-negeri Islam yang menggunakan bahasa Arab, sebutan Ustadz itu untuk orang yang gelarnya itu paling tidak profesor, S3 atau S4 lah, profesor itu Ustadz, ya. Kalau sebutan qori itu penghafal Al-Quran, qiraah sab'ah, ya. Di ahli baca Quran, hafid, terus enggak, nih kalau qori itu ya menguasai qiraah sab'ah, baru disebut seorang ahli baca Quran. Nah, di Indonesia pengertian seperti ini beda. Indonesia itu asalkan pernah ngajar disebut ustadz. Ya nggak salah, ya nggak salah. Wong ustadz itu artinya guru, dia walaupun ngajar alif ba ta kan juga guru. Nah, qori itu kalau sebutan aslinya kan penghafal Al-Quran, menguasai qiraah sab'ah. Di Indonesia asalkan pernah baca Quran dilakukan katanya qori. Sebenarnya juga nggak salah, cuma pengertiannya itu turun kalau di Indonesia itu, ya. Jadi sebutan ustadz itu profesor, ustadz. Abul Qasim Al-Qushairi ini salah seorang tokoh sufi, sehingga ada kitab sufi, kitab tasawuf yang sangat tua, bahkan disebut induknya itu Risalah Qushairiyah. Beliau mengatakan malam yakun fi bidayatihi, barang siapa yang pada permulaannya tidak ada sahiba mujahadatin, orang yang melakukan mujahadah, lam yajid, niscaya dia tidak akan mendapatkan min hadhi tariqati, dari tariqah ini, samatan baunya aja tidak. Jadi walaupun ngaku bertariqah, sudah dibaiat, tapi kalau tidak melakukan mujahadah, dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari tariqahnya, ya, bahkan baunya saja tidak. Wa qala aidon, dan beliau juga mengatakan, sami itu saya mendengar al-ustadza Ustadz Abul Ali Ad-Daqqa, ini gurunya, gurunya Abul Qasim Al-Qushairi, Ali Ad-Daqqa, Ustadz Ali Ad-Daqqa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yaqulu, beliau mengatakan, malam yakun lahu fi bidayati qawamatun, barang siapa yang pada permulaannya dia tidak memiliki pendirian, lam yakun lahu fi nihayatihi jalsatun, niscaya dia tidak akan mendapatkan pada akhir dari perjalanannya kedudukan. Orang yang di awal perjalanannya tidak punya pendirian, maka nanti akhirnya dia juga tidak mendapatkan kedudukan. Di kedudukan yang diraih di akhir perjalanan itu adalah merupakan buah dari pendirian sejak awal perjalanan. Waqala, dan berkata sapa ba'duhum, sebagian ulama, bil jiddi,
dengan sungguh-sungguh, wal ijtihadi dan mengerahkan segala daya dan upaya, tudriku maka engkau akan mendapatkan ghayatal maromi, puncak tujuan. Jadi untuk mendapatkan keinginan, seseorang tidak boleh santai-santai, ya, harus sungguh-sungguh. Nah, peribahasa yang sangat populer itu manjada wajada. Manjada wajad, barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Sapa wonge sing nemen-nemeni bakal tinemu. Kalau bahasa Jawanya begitu, ya. Yang sungguh-sungguh dia yang akan berhasil. Bil jiddi wal ijtihadi tudriku ghayatal maram. Dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan segala daya dan upaya, seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Wabil azamati, dan dengan keinginan, ya, as-sihahi yang kuat, yusriku akan bercahaya apa sobahu dzalami, gelapnya pagi hari. Ya. Jadi dengan tekad yang kuat, tekad yang benar, maka pagi hari yang mestinya gelap itu akan menjadi bercahaya. Jadi pagi hari, jadi waktu pagi menjelang subuh itu kan gelap. Tapi kalau seseorang itu sungguh-sungguh, maka yang gelap itu akan menjadi bercahaya. Ini ungkapan-ungkapan yang menggambarkan bahwa hanya dengan sungguh-sungguh seseorang itu akan berhasil. Maka kalau membaca biografi seseorang atau melihat seseorang, itu jangan dilihat ketika sudah berhasil, ya. Orang akan tertipu, keliru kalau melihat keberhasilan seseorang ketika dia sudah sukses. Harusnya kita belajarnya itu apa yang dia usahakan, yang dia lakukan untuk meraih kesuksesan, ya. Cuma kadang-kadang orang malas, ya, membaca cerita perjuangannya itu malas. Dia tahu-tahu kenapa dia jadi sukses, ya. Setelah sukses yang dilihat suksesnya, yang dilihat suksesnya, tapi perjuangannya untuk meraih kesuksesan tidak dipelajari. Padahal semua, ya, semua hamba Allah yang sukses baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat itu tidak ada yang diraih dengan santai, itu tidak ada. Semuanya melalui perjuangan. Maka jangan malas untuk berjuang. Nah, wa ma hasolatil amaniyu, wa ma hasolatil, dan tidak akan berhasil apa amaniyu, keinginan-keinginan, cita-cita, bitawani, hanya dengan menunda-nunda. Nah, ini penyakit kita, ya. Penyakit kita bersama itu kadang-kadang walaupun sudah ada keinginan berbuat baik, tapi tidak segera dilakukan, ditunda-tunda. Nanti saja begitu bawaannya. Ketika masih jadi keluarga muda mungkin masih repot ngatur ekonominya, ngatur keluarganya. Kemudian tambah lagi repot ketika sudah mulai punya anak, repot ngurus anak. Nah, bayangannya nanti kalau anaknya sudah nikah dia sudah bebas gitu, sudah enak. Terus rencananya mau tekun ibadah kalau anaknya sudah nikah. Ternyata, ya, setelah anaknya nikah, terus dia malah sibuk ngomong cucunya, gitu. Terus kapan itu mau rajin ibadah? Kemarin disibukin oleh anak, sekarang disibukin oleh cucu. Itulah penyakit kita bersama, ya. Kita suka menunda-nunda kebaikan. Jadi itu kalau untung kalau dikasih umur panjang, ya. Kalau tidak kasih umur panjang repot lagi. Makanya, ya, seseorang tidak akan berhasil mendapatkan apa yang dia cita-citakan kalau dia punya kebiasaan suka menunda-nunda. Dan orang itu kalau menunda-nunda, Pak, pasti akan semakin lemah, bukan semakin kuat, ya, semakin lemah. Maka ada cerita anekdot, ya. Orang jatuh dari pesawat, terus kemudian dia masih beruntung tidak jatuh di tanah tapi nyangsang di pohon. Nah, tapi pohonnya sangat tinggi. Nah, dia bersyukur enggak langsung jatuh ke tanah, jatuh ke tanah kan langsung mati. Akhirnya dia berupaya untuk turun. Ketika dia mau turun itu dia bernazar.
nanti kalau aku selamat sampai bawah sana, sebagai ungkapan rasa syukur aku mau menyembelih seekor sapi. Akhirnya dengan pelan-pelan dia turun, nyampe di tengah pohon, wah kayaknya kalau sapi terlalu besar, kambing aja, gitu. Turun lagi, ya. Begitu nyampe bawah, ya, kayaknya kambing terlalu besar, ayam aja, begitu. Padahal pada mulanya sapi, ya. Turun jadi kambing, turun lagi jadi ayam. Begitu plek, alhamdulillah selamat, nggak jadi. Ya, ayam aja enggak. Itu sering terjadi pada diri kita seperti itu. Ya, ketika ada keinginan untuk bersedekah, kalau tidak disegerakan untuk ditunaikan, ditunda-tunda, nanti kita akan bertemu dengan masalah-masalah yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lain, akhirnya terus sedekahnya jadi nggak jadi, ya. Jadi nggak jadi. Ya. Tadinya pas punya duit langsung pengen sedekah sekian juta misalkan, pas mau memberikannya, iya ini kan waktunya bayar ini, waktunya bayar ini, waktunya bayar ini, gitu. Akhirnya terus dikurangi gitu. Itu sering terjadi itu. Ya, cuma ngaku apa enggak ngaku aja. Jadi sering terjadi seperti itu. Itu tadi apa? Akibat buruk dari menunda-nunda. Jadi mulai sekarang kalau muncul keinginan berbuat baik, ya, enggak usah ditunda-tunda, segera tunaikan. Nah, walau dhafira, dan seseorang tidak akan mendapatkan bagian bil amali, hanya sekedar berangan-angan, ya. Hanya sekedar berangan-angan, ya dapatnya ya angan-angan itu aja, nggak dapat apa-apa. Manis tau to'ah, barang siapa yang seneng ini rebahan, sekarang kan lagi musimnya rebahan, virosal kasali, di atas spray kemalasan, ya, juga tidak akan berhasil mendapatkan keinginan apa-apa. Wala dhafira, dan tidak akan memperoleh bagian bil amali dengan ngelamun. Termasuk diantaranya yaitu hanya waktunya dihabiskan di atas tempat tidur, bermalas-malasan sambil main HP. Wa ma ahsana qaula ba'dihim, dan alangkah baiknya nasihat berikut ini yang disampaikan dalam bentuk syair. Bi qadri jiddi tuksabul ma'ali waman romal ula sahirol layali. Bi qadril jiddi, seukuran dengan kesungguhan, ya, tuktasabu, diperoleh apa al ma'ali, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang berharga, ya. Jadi derajat seseorang itu akan didapatkan sesuai dengan usahanya. Nggak ada yang santai-santai kemudian lalu jadi direktur, enggak ada. Ya, perjuangannya itu dari bawah dulu, ya, dari bawah dulu. Di menanjak sedikit demi sedikit, itu pasti begitu, ya, seukuran dengan perjuangannya. Waman romal ula, dan barang siapa yang menginginkan sesuatu yang tinggi, sahirul layali, maka hendaknya dia banyak terjaga di malam hari. Kalau bapak punya keinginan yang tinggi, punya cita-cita, baik untuk diri sendiri, untuk anaknya, untuk cucunya, maka bapak jangan menghabiskan malam untuk tidur, ya. Bangunlah sepertiga malam terakhir untuk melakukan mujahadah, tahajud, ya. Di seseorang yang punya keinginan, punya cita-cita dan ingin cita-citanya berhasil, maka jangan malas-malas waktunya dihabiskan di tempat tidur, ya. Sahirul layali itu maksudnya malam-malamnya dia pakai untuk bertahajud, ya, tidak dihabiskan untuk tidur. Tarumul iza sumatana mulailan yagusul bahro mantolabala ali. Tarumu, kau berkeinginan, al iza, kemuliaan, sumatanamu, kemudian kalian tidur, lailan, di malam hari, ya gusu, maka sungguh kalian tenggelam, al bahro, di dalam laut. Jadi orang yang punya keinginan yang mulia tapi kok malamnya dihabiskan untuk tidur, itu digambarkan orang yang tenggelam di tengah lautan. Ya nggak berhasil, mau tenggelam, bukan berenang, ya, tenggelam.
Kalau berenang untuk mencari mutiara, menyelam boleh, malah harus. Tapi kalau tenggelam itu konotasinya kan buruk. Jadi seseorang yang punya keinginan yang mulia tapi kemudian malam-malamnya dihabiskan untuk tidur, maka digambarkan seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Man talaba ali, barang siapa yang ingin mendapatkan intan, ulul ka'bi, begini ya. Ya gusul bahra man talaba ali. Ini, seseorang yang ingin mendapatkan intan, dia harus melakukan penyelaman. Nah, orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka tidak boleh menghabiskan malamnya hanya untuk tidur. Nah, jadi untuk mendapatkan intan, seseorang harus menyelam di tengah lautan. Tetapi jika punya keinginan yang tinggi, kemudian tidak melakukan usaha, hanya dihabiskan untuk tidur, ya seperti orang yang tenggelam saja, bukan menyelam tapi tenggelam. Ulul ka'bi, tingginya kemegahan, bil himami, dengan cita-cita, al awali, yang luhur. Jadi tingginya kedudukan seorang itu bisa diperoleh pertama dengan tekad, cita-cita. Nah, maka kita sering dinasihati, hendaklah kau gantungkan niatmu ke langit, bercita-citalah yang sangat tinggi. Cita-cita jangan tanggung-tanggung, harus tinggi. Kenapa? Kalau tinggi kemudian tidak berhasil sepenuhnya, paling tidak berhasil separuhnya kan udah lumayan, ya. Berhasil separuhnya sudah lumayan. Wa'izul mar'i, dan kemuliaan seseorang fi sahril layali, di dalam terjaga di malam hari. Sekali lagi, kemuliaan seseorang itu bisa diperoleh melalui salah satu upaya, yaitu banyak terjaga di malam hari untuk sholat tahajud, bukan untuk nonton bola, apalagi cuma main kartu, bukan itu. Waman romal ula, dan barang siapa yang menginginkan kedudukan yang tinggi, min ghairi kadin, tanpa disertai susah payah, adho al umroh, sungguh dia telah menyia-nyiakan umurnya, fi talabil mukhali, dalam mencari suatu yang mustahil. Pengen mulia, pengen kedudukan yang tinggi, pengen berhasil, pengen sukses, kok malas berupaya, malas berusaha. Itu namanya orang yang telah menyia-nyiakan umurnya, ya, menyia-nyiakan umurnya untuk mendapat sesuatu yang diinginkan, menjadi mustahil lah. Nah, jadi sekali lagi, ketika kita membaca biografi seorang tokoh yang sukses, jangan dibaca di cerita akhirnya, tapi pelajari pula apa upaya yang dia lakukan untuk mendapatkan keberhasilan. Dan biasanya rata-rata, Pak, ya, suksesnya seorang anak itu tidak lepas dari mujahadah orang tuanya. Itu di mana-mana begitu. Saya baca biografinya ulama-ulama besar itu semuanya begitu. Menjadi sukses ulama besar itu karena ibunya kuat melakukan mujahadah. Tidak ada yang ibunya santai-santai terus anaknya sukses, itu tidak ada. Ya. Rata-rata, ya, yang saya baca biografinya itu dapat barokah mujahadah dari orang tuanya. Ya. Jadi kita yang saat ini sudah jadi orang tua, jangan bermalas-malasan untuk mendoakan anak dan cucunya. Maksud saya begitu, ya. Karena kesuksesan kita ini juga salah satunya adalah barokah dari mujahadah orang tua kita. Maka kita saat ini yang sudah menjadi orang tua, ya, jangan bermalas-malasan, harus melakukan mujahadah demi kesuksesan anak kita dan cucu kita. Wa kadzaka, dan begitu juga ma'rifatun, ma'rifat tukhassu, dikhususkan, nah, aliyatun, yang luhur, fi ghalibin, pada umumnya, min ghairiha, dengan tanpa mujahadah, lan tahsula, tidak akan berhasil. Nah, untuk hal-hal yang lain saja, ya, ketinggian, keluhuran, kemuliaan, kesuksesan aja harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, harus
berupaya, harus banyak melakukan mujahadah, apalagi ketika seorang itu ingin makrifat, ya, ingin mengenal Allah. Maka jika dia tidak melakukan perjuangan, tidak melakukan mujahadah, maka dia tidak akan berhasil. Yakni artinya anal ma'rifata, sungguhnya ma'rifat al-haqiqiyata, yang hakiki, al-mahsusata, yang dikhususkan, al-aliyata, yang tinggi, itu la tahsulu, tidak akan berhasil, fil ghalibi, pada umumnya, min ghairi hadhil mujahadati, bila tanpa, ya, disertai mujahadah. Ya, di mujahadah ini sangat penting karena sangat menentukan apakah dia nanti akan berhasil atau tidak. Itu diukur salah satunya melalui mujahadah. Amma husuluha, adapun hasilnya makrifat, min ghairiha, dengan tanpa mujahadah, fahuwa yumkinu, sebenarnya juga mungkin saja. Ya, mungkin saja orang itu bisa berhasil makrifat tanpa melakukan mujahadah, itu bisa. Lakinnahu, tetapi yang demikian itu nadirun, langka, ya, langka. Jadi gini gampangannya ngomong itu, orang jadi walinya Allah itu ada yang dia diangkat jadi wali setelah melakukan mujahadah, ya, karena dia melakukan mujahadah, upaya, usaha, akhirnya diberikan kesuksesan oleh Allah. Ada juga, tapi ini langka, ya, yang kedua ini, orang itu memang dari awal sudah dipilih oleh Allah, ya, disiapkan oleh Allah. Ya. Jadi untuk yang dipilih dan disiapkan oleh Allah ini memang dia tidak melakukan mujahadah, bahkan sudah disiapkan oleh Allah sejak dalam kandungan, ya, bahwa ini nanti akan calon jadi walinya Allah. Memang ada yang seperti itu, ya, tapi itu langka. Kalau namanya langka itu ya bisa jadi hanya 1001. Nah, umumnya semua orang yang berhasil itu setelah melalui perjuangan dengan sungguh-sungguh, ya, baik secara lahir maupun secara batin. Bahkan tidak hanya perjuangan dia sendiri, tapi juga dapat barokah dari perjuangan orang tuanya. Saya kira pagi ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan, masih melanjutkan pembicaraan tentang mujahadah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an wa latan sholihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walil ibadah wa la tajna'yahum min ahlil jahri wal ma'siyah. Tahassantu bidul izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarrata wa najina minat ta'ni wa ta'uni wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tahassantu bidul izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarrata wa najina minat ta'ni wa ta'uni wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tahassantu bidul izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarrata wa najina minat ta'ni wa ta'uni wal bala bi lutfika ya latifu ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.